Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha tuhibul zaman. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, ada yang bertanya, Ki, sudah lama tidak cerita dongeng tentang kata-kata dan filosofi Sunda yang butuh pengertian. Kemarin katanya malam minggu juga mau bahasnya program lagi begitu. Ini begini, kan kemarin itu rangkaian dari analisa tentang data perkawinan. Alhamdulillah. Sekarang ini umur 16-30 tahun saja 70% belum menikah. Jadi kalau 16-30 ada 100 juta, maka 70 juta itu belum menikah. Dulu itu kan tidak begitu. Ya, zaman 12 tahun dikawinkan, 13 tahun dikawinkan, anaknya sudah lahir pada umur 14, pada umur 27 tahun dia sudah ngawinkan lagi anaknya yang lahir pada umur dia 13, jadi dia umur 27 tahun sudah punya incu. Itulah dulu ini cerita. Dan bukan berarti Aki ingin dihargai, bukan. Hanya program ini bukan program baru dan dulunya ditentang habis-habisan. Aki sekarang gembira aja, apakah itu ada pengaruhnya ke sini atau tidak, walau alam ya. Karena si akademisi, para ulama itu tidak mengakui dulunya gitu ya. KUA, Lembe, apalagi kepala desa, patuding-tuding. Ya. Udahlah itu kita silakan. Sekarang katanya mau cerita tentang budaya Sunda. Ada yang agak sedikit menggelitik pendapat orang bahwa Kang Deddy Mulyadi cerita tentang saeutik mahi loba nyesa. Terus di mana-mana beliau, sehingga ada yang mentafsirkan bahwa saeutik mahi loba nyesa itu adalah kikir, adalah pedit. Jadi orang Sunda teh cenah diajar pedit gitu. Enggak beda. Saeutik mahi loba nyesa itu adalah hemat. Ya, hemat, memprioritaskan tengah hamur-hamur rezeki, tidak memubazirkan rezeki begitu. Jadi sekeperluannya. Kan banyak hura-hura yang Kang Deddy contohkan. Kalau panen dia hajat, jangankan punya anak hajat, ucing bae di mandian hajat, itu kan sesuatu yang tidak boleh begitu kan. Itu sebetulnya. Jadi hemat. Karena sudah hemat, cukup untuk kepentingan pribadi, ada sesa, tabungan. Nah, sesa tabungan ini bisa dipakai untuk ibadah. Ibadah ke Mekah untuk haji, ibadah umroh ke Mekah, atau ibadah-ibadah sesama manusia. Nah, lanjutannya itu ada dalilnya. Yaitu orang Sunda itu kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah, mere kanu daek, nganter kanu sieun, ngahudangkeun kanu labu. Itu oleh para dalang kan suka diomongin seperti itu ya. Jadi lanjutannya ada. Karena memang satu kata itu bisa berantai. Katanya Arab itu banyak itunya apa? Suku katanya. Wah, itu kalau Ustadz menjelaskan kan ini gitulah. Aki kurang paham ya. Oh, suku katanya banyak. Kita juga sama. Ya nggak apa-apa kita belajar ke bahasa Timur Tengah, tapi jangan sampai yang di Timur Tengah diajarkan, kita yang di sini malah tidak tahu. Gitu maksudnya gitu ya. Seperti begini, pola, sapari pola, sarengkak sapari pola, itu kan pola itu laku, ya. Pari pola itu laku, sarengkak sapari pola itu segala kelakuan. Begitu, itu beda-beda. Ada lagi yang gidi geringit, rengkak pola, mun batuk menang 1000. Itu adalah orang yang beruntung. Setiap bepergian dapat aja rezeki. Beda deh jeung netes semplek, nincak semplak. Kalau netes semplek, nincak semplak, serba salah.
Kalau tadi serba untung, kalau sekarang serba salah. Gitulah kalau mau belajar. Jadi banyak sekali hal-hal yang orang kita itu tidak inilah ya, karena memang kita sudah tergiur, buat apa itu buat apa ya, buat apa. Tapi buat Aki itu adalah ciri sabumi cara sadesa. Buat Aki itu adalah karakter, buat Aki itu adalah takdir. Dan teman-teman bukan Aki saja. Kenapa takdir? Ya kita kan diumarakan dari akhirat ke dunia oleh Allah itu ditempatkannya di mana? Tidak bisa memilih tempat, tidak bisa memilih ibu bapak, itu takdir namanya. Kalau kita ditakdirkan di daerah Sunda, ya itu adalah harus jadi Khalifatul Fir'adi orang Sunda. Gitu. Ya, begitu ya. Jangan sampai kita direkat, kalau kamu ditanya lagi dari mana lahir, pasti disebutkan. Malah sekarang itu di KTP karena saking tidak boleh. Dulu mah kalau lahir itu di KTP itu langsung kampung mana kita itu, desa mana, kecamatan mana. Sekarang mah enggak di KTP itu. Sok Aki juga di KTP lahirnya Bandung aja di situ disebut. Berarti ya karena mungkin ya catatan negara kalau terlalu banyak kan susah begitu. Jadi itu di dalam itu tidak akan hilang. Terus itu sok tiba-tiba sekarang ada kan calon presiden kayaknya seperti gengsi gitu. nyebut tempat asalnya teh liwat aja diomongin yang tempat di sana karena di sana biasanya suka jadi presiden. Makanya Aki juga sebet. Ya begitu. Biasa aja lah kan. Di mana panglinggihan kita tengah borong dong ke dia. Ya, dulu waktu Aki testing PLKB itu kan ditanyanya gitu. Pak Rukman itu dari mana? Pasir Jamu. Tidak ditanya lagi oleh pengetes. Tapi ketika Pak Rukman itu dari mana? Dari RW 1, RT 5, RW 5, RT 1, Kampung Cimala, Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jamu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia, baru lulus. Karena itu identitas itu tidak bisa ya. So, sekali lagi lah, kalian ngomong, orang Sunda ngomong di Inggris, logat Sundanya tidak akan hilang karena Allah itu memberikan itu, ciri itu. Ya, sesuai dengan surat Rum ayat 22. Begitu. Nah, sekarang kembali ke Sunda banyak. Ada lagi yang nyebut tentang edek, edek, arek. Semuanya artinya mau. Tapi edek ngomong nakasaha, erek ngomong nakasaha, edek ngomong najeng saha. Itu beda, tidak ada yang kasar, tidak ada. Tapi nempat kenana. Uing. Kalau uing, ya, kalau anak ke ibu kan abdi. Tapi lamun uing jeung babaturanana itu bahasanya memang di situ. Sia kaleci uing kemana kan begitu. Itu katanya di situ. Jadi tidak ada yang itu ya. Baguslah semuanya juga. Jangan sampai begini. Abdi uninga. Salah tuh. Lain abdi uninga. Tapi tenang naon. Tibatan pakai bahasa dengen. Daripada pakai bahasa orang lain. Nggak apa-apa. Abdi uninga. Abdi mah terang. Bapak uninga. Gitu. Ya. Abdi teh cenah sumping. Tidak tuh. Aduh naon. Jangan nyebut sumping. Abdi mah. Naon. Dongkap, bapak sumping, bapak ngebak, abdi siram, gitu kan? Bapak ibak, abdi siram. Banyaklah hal-hal yang begitu yang sedikit-sedikit, tapi Aki juga sebetulnya bukan ahlinya. Kalau Aki belajar bahasa Sundanya dari pedalangan kadi keseninya. Jadi banyak bahasanya bahasa pedalangan yang kadang-kadang itu agak sedikit campuran. Kalau pedalangan sudah campuran karena banyak asalnya dari bahasa Sanskerta. Dak terima dening tangan loro kiwa tengen, simpen puluning api, simpen puluning ati pun dehing mestaka. Itu kan bahasanya Sanskerta. Nah, ari bahasa urangna ditampi ku asta kalih, ditampa ku asta dua gitu. Jadi artinya teh naon teh diterima dengan senang hati. Gitunya. Jadi banyak bahasa-bahasa Sunda yang memang tidak. Sekarang musim rajaban, kemarin sekarang kan bayar rajaban mah rawah juga, Aki juga belum rajaban, mungkin minggu depan ya, karena ya segala sesuatunya lah begitu. Itu
Rajaban itu kalau dalam bahasa Sundanya apa? Ya, apa sejaknya? Bisa aja nyebut rajaban. Tapi kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Sunda adalah bade nyukruk galur laku rasul nungtik lari lampah nabi mapai tapak lacak ambia. Jadi itu. Jadi rasul gitu. Begitu ya. Nyuksur rasul itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan sebagainya. Kadang-kadang Aki juga sok ketawa ya, ada satu cerita kayak mau akan diceritakan aja nanti lain kali. Itu saja dulu dari Aki, jadi ada beberapa obrolan-obrolan. Jadi sekali lagi saeutik mahilobanya saya itu bukan pedit, bukan kikir, tapi itu adalah hemat. Setelah hemat ada sisanya, silakan. Sisa itu apakah untuk kepentingan yang lebih gede atau untuk ibadah? Yaitu dikatakan pada kata-kata berikutnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.